Hi, you're gonna see me for the whole day. Aktivitas aku seharian ini, ikut yuk hari ini, jangan bosen-bosen ya. Dan sekarang aku nih lagi di Let's Share Home. Lihat deh, warna-warni semuanya gitu. Ini di lokasi di Jakarta, tepatnya di Menteng. Berhubung kamu tahu nggak, di Menteng tuh lokasi favoritku karena kita ada 2 project di sini. Ada panti asuhan yang kita sering lakukan pengajaran di Dorcas, itu part of Let's Share Education. And di sini rumah singgah bayi dengan partnerku Dr. Bella. Dia yang urus healthcare. She's an actual doctor. Dia tuh bener-bener dokter dan kerja keras, suka lembur malam di rumah sakit. Kalau saya dokter abal-abal, saya suka asumsi aja ini penyakit ini itu gitu kan. Oke, Ya, cerita dong Bella nih, your kerja keras nih tempatnya jadi lucu banget. Lucu banget. This is Let's Share Home. Welcome to Let's Share Home, di mana tempat ini menjadi tempat persinggahan dari pasien-pasien Let's Share. Sebelumnya tahu nggak Let's Share ada 2, yaitu Education, founder and head-nya adalah Dita Sudarjo. Saya Dr. Bella, founder and head di bidang healthcare. So kalau untuk Let's Share Home adalah campaign healthcare sampai Maret 2019. Kita mau bangun banyak Let's Share Home untuk bisa memfasilitasi pasien-pasien yang dari daerah untuk berobat ke Jakarta, tinggal di sini seperti itu. Terus kalau educationnya kita bantu workshop banyak banget untuk anak sekolah-sekolah gitu. Walaupun aku bilang formal sekolah itu nggak segala-galanya, tapi aku bilang sih masih penting ya nggak sih untuk apa sih mereka sekolah bener-bener gitu kan. Iya, to stimulate punya, iya mereka belajar disiplin dan itu buat aku aja tuh disiplin susah gitu kan untuk on time, untuk ngerjain hal-hal yang menurut aku nggak penting belajar ini, tapi itu penting loh sekolah karena ngajarin kamu disiplin dan untuk apa ya tahan sama rutinitas yang sama terus. Gitu. Jadinya Let's Share Education sih maybe mungkin kelihatannya bosen ya, tapi aku bilang sih masih penting bahwa mereka ke sekolah aja gitu sih ya. Penting gitu, karena pendidikan pada anak, perkembangan anak itu tetap selain healthcare, selain sehat, penting banget education. That's why kita punya 2 cabang itu. Gitu. Iya, terus gimana nih Bel, kalau misalnya bayi mau di sini tempatnya lucu banget, banyak mainan kan. Thank you loh ke donatur kita yang bantu donasi juga gitu. Gimana Dokter Bella? Apa sih yang qualified buat bayi supaya bisa dibantu di sini atau dibantu sama Let's Share Healthcare? Kembali lagi visi misi Let's Share Healthcare yaitu kita membantu anak-anak yang terlahir cacat bawaan maupun cacat yang didapat. Cacat bawaan seperti penyakit jantung bawaan, atresia ani, tidak ada anusnya, terus atresia biliar, tidak ada saluran empedu, terus tidak ada tenggorokan seperti pasien kita pagi ini, dia post operasi atresia esofagus, jadi nggak ada tenggorokannya. Kemudian kami juga memfasilitasi seperti yang tadi saya ceritakan mengenai pasien-pasien dengan burn, luka bakar, seperti bayi tersiram air panas dan lain-lain, di mana mereka belum ada jaminan kesehatan. Jadi Let's Share ini membantu mereka sampai mereka dana daruratnya untuk operasi. Nah, kemudian dari tiket, tempat tinggal, pengantar, nganterin ke rumah sakit itu kita juga pikirkan. Oleh karena itu, Let's Share Healthcare bangun ini Let's Share Home. Biasanya pasien sering DM tuh, direct message dari Instagram atau langsung ada nomornya di Instagram Dr. Nagib. Dr. Nagib itu sebagai salah satu head of medical operational, di mana nanti tim medical operational yang terdiri dari 10 orang yang akan meng-ACC pasien ini sesuai visi misi Let's Share enggak. Nah, setelah di ACC, mereka biasanya langsung kita akan hubungin, mereka akan gini, pasiennya dari bisa katalisator dari tetangga atau apa, mereka akan hubungin Let's Share melalui nomor telepon, melalui Instagram atau melalui website. Setelah mereka kirim datanya, kita akan balas. Oh ini cocok dengan Let's Share atau tidak? Oh ini tidak, yang ini iya, yang ini full cover, yang ini tidak full cover. Nah setelah kita identifikasi pasiennya, kita tanya, ibu perlunya apa? Perlunya apa cuma pembiayaan rumah sakit? Atau perlu tempat tinggal? Atau perlu tiket? Nah itu kita identifikasi, jadi kita sekarang ini bantu pasien komprehensif dari kampung sampai pulang ke kampung lagi. Seperti itu.
Ya itu kocak banget, aku ingat pas itu supir aku jemput di pelabuhan, supir aku kayak nggak tahu pelabuhannya di mana, terus dia bilang ini kita jemput siapa? Dia kira teman aku, dia kaget kayak ibu-ibu bawa anak gitu kan, dia kira dia jemput teman-teman saya, dia kaget pas itu kayak ibu-ibu gitu tiba-tiba. Ya, jadi Bella hebat sih. Itu ya, banyak anak isi buruk, banyak cewek-cewek yang di abuse. Iya, kayak hamil di luar nikah banyak banget ya. Nah itu salah satu kenapa ada Let's Share, banyak banget bayi-bayi tidak bersalah, di mana tidak ada jaminan kesehatan, tapi mereka tetap manusia kan, mereka misalkan memerlukan bantuan kesehatan, oh maaf tidak ada jaminan kesehatan, terus and then what? Mereka harus mati? Ya enggak dong. Karena itu kita ada bantu masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan, entah karena status belum menikah atau dan lain-lain, entah karena mereka nggak bisa bayar jaminan kesehatan, atau entah karena mereka kan birokrasi di Indonesia susah untuk mengaktifkan dari kampung A sampai ke Jakarta itu biasanya proses. Kalau udah bayinya sekarat masih proses itu, oleh karena itu kita dana daruratnya dari Let's Share. Kalau education ini kembali lagi ke anak-anak dan woman, gimana ceritanya? Ya, kalau misalnya woman sih karena kan apa ya, kalau kita lihat bayi misalnya mereka nggak ada tempat tinggal yang layak gitu ya, bayi kan juga banyak ditelantarin, ada yang dipukulin gitu kan, itu kan semua dari orang tua. Jadi permasalahan yang aku lihat di anak muda di sini tuh kita nggak bisa salahin mereka, ini orang tuanya yang nggak siap punya anak. Jadi dari situ, karena aku kan gimana ya, call me naif, aku jujur aja karena aku sangat aku dibesarkan dengan keluarga yang jadi cuman circle-nya small banget, cuma di situ-situ doang gitu. Aku tuh kurang berpengalaman di jalan gitu ya, karena kan aku di overprotect. Jadinya aku tuh pas baru ke lapangan pas aku lulus kuliah, karena kan aku sempat sekolah di Amerika, di Jakarta pun aku sekolahnya di JIS, nggak pernah keluar ya. Pas aku bener-bener ke lapangan itu tuh aku lihat banyak anak-anak tuh kasihan banget, ada yang minta aku pulang, dia pasti di daerah Cilincing gitu, dia tuh diperkosa sama bapaknya sendiri dan mamanya juga ngejual dia. Ya aku nggak percaya itu kan, itu hal-hal yang aku kira nggak mungkin orang tua masa tega jual anaknya sendiri. Kok bisa ya bapak perkosa anaknya sendiri, ibunya tahu tapi ibunya diem-diem, katanya ibunya pura-pura bego, pura-pura nggak tahu ke anaknya. Tapi aku juga nggak ngerti, aku nggak mau menghakimi, tapi kan itu sangat sedih ya, itu anaknya udah dari kecil tuh gangguan mental gitu kan. Jadi dari situ aku start namanya Dignity Woman. Ya kita bantu give kayak woman confidence. Jadinya misalnya kalau kamu tahu Talk Ing atau kayak workshop public speakingnya Coki Sitohang, dia pernah bantu kita untuk kasih self confidence public speaking atau enggak trauma healing gitu ke ibu-ibu ini. Karena kalau ibu-ibu ini nggak disembuhin gitu ya sama traumanya dia, ketakutannya dia, ini ke anaknya juga error kan. Dia bisa ngelakuin hal-hal yang nggak semestinya seorang ibu lakuin ke anaknya gitu. Dan sekarang juga di Jakarta kan suicide rate tinggi banget ya, apalagi perempuan gitu ya. Perempuan tuh 3:1 gitu. Jadi banyak perempuan kesepian kayaknya rebutan cowok kali ya. Ya pokoknya suicide rate bunuh diri tuh tinggi ya. Jadinya aku sama Bella mau kerjasama bahwa health itu tuh juga penting gitu ya. Perempuan itu harus sehat, karena perempuan itu kalau nggak sehat suaminya juga nggak betah sama dia, anaknya juga malah dididiknya salah, malah ngancurin Jakarta. I think banyak orang jahat juga karena kurang didikan ibu gitu. Maka kita fokus juga ke orang tua. Iya, tapi ya kalau ada yang mau volunteer bantu-bantu dong. Yang ibu-ibu ini kasihan, mereka ditinggalin suami, mereka perlu support gitu loh. Karena mereka email kita kita sih pengennya sih mereka nggak minum obat ya kalau depresi ya. Kita pengennya mereka konseling dulu. Tapi kalau emang harus ya nggak apa-apa. Karena aku bilang sih di Jakarta tuh ya mental health itu sangat tabu ya kayaknya ya. Gitu, kayak orang malu, mereka pikir mereka gila gitu kan. Padahal itu bukan gila gitu. Aku bilang itu semua orang kadang-kadang emang nggak punya tekanan yang kuat untuk melalui hal-hal yang traumatik atau perubahan. Dan aku bilang kalau misalnya kaki kita aja sakit kita obatin, misalnya kulit kita sakit kita obatin, kenapa kalau otak kita sakit kita nggak bisa obatin gitu kan ya. Jadinya aku bilang ya kita pengen lebih, tahun depan sih kita juga mau campaign lebih ke mental health. Jadinya kalau Anda mau jadi psikologis atau mau bantu case counseling atau ada any ide gitu untuk bantu-bantu perempuan ini ya contact us gitu. Spesifiknya di Let's Share ID, terus ada nomornya gitu. Jadinya untuk yang healthcare at letshare.hc dan ada nomor teleponnya juga. Iya, dan kalau mau jadi kayak buat ibu-ibu juga TKW gitu-gitu ke dignitywoman.id. Ntar kamu screenshot, itu ada nomornya juga di situ.
Guys, thank you so much. Tadi itu sedikit soal Let's Share Healthcare Education and Dignity Women. Ayo kita bantu anak-anak kecil dan ibu-ibunya juga. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga melalui program ini semua bisa tergerak, khususnya para generasi muda untuk bisa lebih peduli terhadap sesama. Life is not about you, but it's about everybody. You know, let's help other people and be blessed.